Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyaksikan video sederhana dari channel ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung dengan keluarga besar kita di sini. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami bisa berbagi informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya membawa Anda sejenak ke sebuah pagi yang damai di pedesaan Jawa Tengah. Tempat saya baru-baru ini berkesempatan bertemu dengan sesosok pribadi yang luar biasa. Namanya Ibu Kartini. Usianya sudah menapaki angka 83 tahun. Mungkin bagi sebagian dari kita, usia setua itu identik dengan langkah yang pelan, tubuh yang renta, atau bahkan ketergantungan. Tapi tidak dengan Ibu Kartini. Percayalah, saat pertama kali melihat beliau berjalan santai dari pekarangan rumahnya menuju jalan setapak, langkahnya begitu mantap, punggungnya tegak, dan senyumnya lebar seolah tak ada beban. Beliau masih aktif mengurus kebun sayur kecilnya, sesekali terlihat membawa hasil panennya sendiri tanpa sedikit pun raut kesulitan. Bahkan Ibu Kartini masih rutin berjalan kaki ke musala terdekat setiap waktu salat, sebuah aktivitas yang bagi banyak lansia seumur beliau mungkin terasa seperti pendakian gunung. Tentu saja, pemandangan ini memicu rasa penasaran saya yang tak terbendung. Bagaimana bisa di usia 83 tahun beliau tetap sebugar itu? Apa rahasianya? Saya pun memberanikan diri mendekati beliau, menyapa dan langsung bertanya, "Ibu, Masya Allah, Ibu sungguh bugar dan energik sekali di usia ini. Apa sih resep rahasianya?" Beliau tertawa ringan, sebuah tawa yang terdengar renyah dan penuh kearifan. Dengan tatapan teduh, beliau menjawab, Nak, rahasianya sederhana saja. Ibu hanya berusaha menjaga titipan Allah ini dengan baik. Ada beberapa makanan biasa yang Ibu jadikan rutinitas harian, dan Alhamdulillah kaki ini terasa ringan, badan juga ikut prima. Seketika itu juga mata saya berbinar. Beliau kemudian menyebutkan 7 jenis makanan yang bagi saya awalnya terdengar begitu familiar dan biasa saja. Namun setelah mendengar penjelasannya, saya menyadari bahwa di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan luar biasa yang menjadi kunci kebugaran Ibu Kartini, terutama dalam menjaga kesehatan kakinya. Dan hari ini, saya sangat bersemangat untuk membocorkan rahasia yang Ibu Kartini bagikan itu kepada Bapak Ibu semua. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang makanan sehari-hari dan potensi luar biasa di baliknya. Bapak Ibu, tahukah Anda kesehatan di usia senja adalah dambaan setiap orang? Kita ingin tetap mandiri, aktif bergerak, dan menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta tanpa terbebani oleh rasa sakit atau keterbatasan fisik. Namun seringkali kita lupa bahwa pondasi dari semua aktivitas kita, bahkan untuk sekadar berdiri dan berjalan, terletak pada kesehatan kaki kita. Ketika kaki terasa nyeri, segala aktivitas bisa terasa berat, kualitas hidup pun bisa menurun drastis. Keterbatasan gerak bukan hanya menghalangi kita dalam beribadah, bersosialisasi, atau melakukan hobi yang kita gemari, tetapi juga bisa memicu rasa frustrasi, kesepian, bahkan meningkatkan risiko terjatuh yang sangat berbahaya bagi lansia. Tanpa kebiasaan yang tepat dalam merawat kaki, masa tua Anda mungkin penuh ketergantungan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang menarik ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu lebih dekat lagi. Coba tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana saja Bapak Ibu menyaksikan video ini. Dan berapa usia Bapak Ibu saat ini? Silakan berbagi di kolom komentar. Ya, kami sangat senang bisa terhubung dengan Anda semua. Oh ya,
Jangan lupa juga untuk memberikan tanda suka, like pada video ini jika Bapak Ibu merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, mari kita menjadi bagian dari keluarga sehat ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan berbagai tips kesehatan dan ilmu bermanfaat lainnya dari kami. Sekarang mari kita mulai membahas rahasia kesehatan kaki lansia dari Ibu Kartini. Pertama, ubi ungu kukus. Bapak Ibu, mungkin kita sering melihat ubi ungu, namun tahukah Anda betapa istimewanya umbi yang satu ini, terutama bagi kesehatan kaki lansia? Ubi ungu kaya akan senyawa alami yang disebut antosianin. Antosianin ini adalah pigmen yang memberikan warna ungu pada ubi, dan lebih dari itu, ia memiliki kekuatan antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas, termasuk sel-sel pada pembuluh darah di kaki kita. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita, terutama pembuluh darah kapiler yang kecil di ujung kaki, bisa menjadi kurang elastis dan lebih rentan terhadap kerusakan. Antosianin dalam ubi ungu membantu menjaga elastisitas pembuluh darah ini dan melancarkan aliran darah ke seluruh bagian kaki. Dengan aliran darah yang lancar, otot-otak dan saraf di kaki mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup, sehingga mengurangi risiko nyeri dan kram. Selain itu, antosianin juga memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Nyeri kaki pada lansia seringkali disebabkan oleh peradangan pada sendi atau otot. Konsumsi ubi ungu kukus secara teratur dapat membantu meredakan peradangan ini secara alami, sehingga mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan saat bergerak. Cara mengonsumsinya pun sangat mudah. Bapak Ibu cukup mengukus ubi ungu hingga matang, teksturnya yang lembut setelah dikukus sangat cocok untuk lansia. Bapak Ibu bisa menikmatinya sebagai camilan sehat di pagi atau sore hari. Rasanya yang manis alami juga membuatnya lezat tanpa perlu tambahan gula. Ini adalah salah satu rahasia sederhana yang Ibu Kartini terapkan untuk menjaga kakinya tetap ringan melangkah. Kedua, air rebusan kacang hitam sangrai. Kacang hitam mungkin terlihat sederhana, namun siapa sangka air rebusannya pun memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan kaki lansia. Rahasianya terletak pada kandungan mineral penting seperti magnesium dan kalium yang terdapat dalam kacang hitam. Magnesium adalah mineral yang berperan krusial dalam fungsi otot dan saraf. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan otot menjadi tegang, kram, dan mudah nyeri, termasuk otot-otot di kaki. Air rebusan kacang hitam yang kaya magnesium dapat membantu merelaksasi otot-otot kaki, mengurangi ketegangan, dan mencegah terjadinya kram yang seringkali mengganggu tidur malam para lansia. Selain magnesium, kalium juga merupakan mineral penting yang bekerja sama dengan natrium untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Keseimbangan elektrolit ini sangat penting untuk fungsi saraf dan kontraksi otot yang normal. Kalium juga berperan dalam menjaga tekanan darah yang sehat. Aliran darah yang sehat dan tekanan darah yang stabil sangat penting untuk kesehatan kaki karena memastikan nutrisi dan oksigen tersalurkan dengan baik. Bapak Ibu, bayangkan betapa nyamannya kaki Anda saat terbebas dari kram yang tiba-tiba menyerang. Air rebusan ini adalah salah satu solusi alami yang seringkali diabaikan. Ini bukan hanya tentang meredakan gejala, tetapi juga tentang memberikan nutrisi esensial yang dibutuhkan otot dan saraf kaki Anda. Cara membuat air rebusan kacang hitam sangrai ini cukup mudah. Sangrai segenggam kacang hitam hingga tercium aroma harum. Kemudian rebus kacang hitam sangrai tersebut dengan air secukupnya hingga mendidih dan airnya berubah warna menjadi kehitaman. Saring air rebusannya dan biarkan hingga hangat sebelum diminum.
Bapak Ibu bisa mengonsumsinya 1 atau 2 kali sehari sebagai bagian dari rutinitas kesehatan Anda. Ketiga, ikan sarden kukus kunyit. Ikan sarden adalah sumber asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun, manfaatnya ternyata juga meluas hingga kesehatan kaki lansia. Omega 3 memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, yang dapat membantu meredakan peradangan pada sendi dan otot kaki yang sering menjadi penyebab nyeri pada lansia. Selain omega 3, kita tambahkan kunyit dalam proses memasak ikan sarden ini. Kunyit mengandung senyawa aktif bernama curcumin, yang juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Curcumin telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi peradangan dan nyeri. Kombinasi omega 3 dari sarden dan curcumin dari kunyit dapat memberikan efek sinergis yang luar biasa dalam mengurangi nyeri dan peradangan pada kaki. Ini berarti mereka bekerja sama lebih efektif daripada jika dikonsumsi secara terpisah. Efek gabungan ini dapat membantu melonggarkan kekakuan sendi dan meredakan nyeri otot yang kronis, sehingga meningkatkan mobilitas dan kenyamanan bagi lansia. Maka dari itu, memasak ikan sarden dengan cara dikukus dan ditambahkan kunyit adalah pilihan yang sangat sehat karena menghindari penggunaan minyak berlebih yang bisa memicu peradangan. Bapak Ibu bisa membumbui ikan sarden dengan sedikit garam, bawang putih, dan irisan kunyit sebelum dikukus hingga matang. Mengonsumsi ikan sarden kukus kunyit setidaknya 2 kali seminggu dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan kaki Anda. Ini adalah cara lezat untuk menjaga sendi dan otot Anda tetap prima. Keempat, labu kukus. Labu, terutama labu kuning, adalah sumber yang kaya akan beta-karoten, yaitu antioksidan yang akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit dan jaringan ikat, termasuk jaringan ikat di sekitar sendi kaki. Selain itu, labu juga mengandung vitamin C yang berperan penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen adalah protein struktural utama yang menyusun tulang rawan, tendon, dan ligamen di kaki. Tulang rawan adalah bantalan yang melapisi ujung tulang di sendi, tendon menghubungkan otot ke tulang, dan ligamen menghubungkan tulang ke tulang. Semua komponen ini sangat vital untuk kelenturan, kekuatan, dan stabilitas sendi kaki kita. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen dalam tubuh akan menurun secara alami. Penurunan ini dapat menyebabkan tulang rawan menipis, tendon dan ligamen menjadi kurang elastis, yang pada akhirnya membuat sendi menjadi kaku, rentan terhadap gesekan, dan mudah nyeri. Konsumsi labu kukus yang kaya vitamin C dapat membantu merangsang produksi kolagen baru, sehingga menjaga elastisitas dan kesehatan sendi-sendi di kaki. Cara mengonsumsi labu juga sangat mudah. Bapak Ibu bisa mengukus potongan labu hingga empuk. Rasanya yang manis alami dan teksturnya yang lembut sangat cocok untuk lansia. Bahkan bagi yang memiliki masalah pencernaan, labu kukus bisa dinikmati sebagai camilan sehat di pagi atau sore hari, atau sebagai tambahan dalam menu makanan sehari-hari seperti sup atau bubur. Ini adalah investasi rasa enak untuk kesehatan sendi Anda. Kelima, kacang mede panggang tanpa garam. Kacang mede adalah camilan yang lezat dan ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan kaki lansia. Kacang mede merupakan sumber magnesium yang baik yang sudah kita bahas sebelumnya berperan penting dalam relaksasi otot dan pencegahan kram. Selain itu, kacang mede juga mengandung protein nabati dan lemak sehat yang penting untuk menjaga kekuatan dan kelenturan otot-otot kaki. Lemak sehat dalam kacang mede, terutama asam lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di sekitar sendi kaki. Ini penting karena peradangan kronis dapat merusak jaringan dan menyebabkan nyeri yang persisten.
Jadi, kacang mede tidak hanya memberi energi, tetapi juga membantu meredakan api peradangan di tubuh. Protein nabati dalam kacang mede juga berperan dalam memperbaiki dan membangun kembali jaringan otot yang mungkin mengalami kerusakan akibat aktivitas sehari-hari atau proses penuaan. Otot yang kuat dan sehat adalah kunci untuk menopang tubuh dan menjaga stabilitas saat berjalan. Dengan otot yang prima, risiko cedera pun berkurang. Pilihlah kacang mede yang dipanggang tanpa tambahan garam agar manfaat kesehatannya lebih optimal. Garam berlebih dapat menyebabkan retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah yang tidak baik untuk sirkulasi. Bapak Ibu bisa mengonsumsi segenggam kecil kacang mede sebagai camilan sehat di antara waktu makan. Namun perlu diingat untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan karena kandungan kalorinya yang cukup tinggi. Keenam, air hangat jahe. Jahe adalah rempah yang sudah lama dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk untuk mengatasi nyeri. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat anti-inflamasi dan analgesik, pereda nyeri alami. Ini adalah salah satu rempah dapur yang sangat powerful untuk meredakan rasa tidak nyaman. Mengonsumsi air hangat jahe dapat membantu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki. Dengan aliran darah yang lancar, otot-otot dan saraf di kaki akan mendapatkan lebih banyak oksigen dan nutrisi, sehingga membantu mengurangi rasa nyeri dan kaku yang sering dirasakan di penghujung hari atau saat bangun tidur. Jahe bertindak seperti pemanas alami yang membuat aliran darah lebih lancar. Selain itu, efek hangat dari jahe juga dapat memberikan rasa nyaman dan rileks pada otot-otot kaki yang tegang. Ini sangat membantu bagi lansia yang mungkin merasakan pegal atau kaku setelah seharian beraktivitas. Sebuah cangkir air jahe hangat di malam hari bisa menjadi penutup hari yang menenangkan. Cara membuat air hangat jahe sangat mudah. Bapak Ibu bisa merebus beberapa irisan jahe segar yang sudah dicuci bersih dengan air secukupnya hingga mendidih dan aroma jahenya keluar. Saring air rebusannya dan biarkan hingga hangat sebelum diminum. Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit madu murni jika suka untuk menambah rasa dan manfaat. Waktu yang tepat untuk mengonsumsi air hangat jahe adalah di pagi hari untuk memulai hari dengan energi hangat, atau sebelum tidur untuk membantu menenangkan kaki setelah beraktivitas seharian. Ketujuh, gerakan ringan. Setiap pagi, selain konsumsi makanan yang disebutkan di atas, Ibu Kartini juga menekankan pentingnya melakukan gerakan ringan setiap pagi. Meskipun bukan makanan, aktivitas fisik ringan seperti meregangkan pergelangan kaki, menggerakkan jari-jari kaki, atau berjalan-jalan santai di sekitar rumah selama beberapa menit dapat membantu menjaga kelenturan dan kekuatan otot-otot kaki. Gerakan ringan ini sangat vital karena membantu melancarkan sirkulasi darah di kaki dan mencegah terjadinya kekakuan sendi yang sering dialami lansia. Ketika kita bergerak, cairan sinovial di dalam sendi akan terdistribusi dengan baik, melumasi sendi dan mengurangi gesekan. Ini ibarat melumasi engsel pintu yang mulai berderit. Bapak Ibu tidak perlu melakukan olahraga berat. Cukup dengan menggerakkan kaki dan pergelangan secara perlahan, berputar searah jarum jam dan berlawanan arah, atau mengangkat tumit dan jari kaki secara bergantian. Lakukan ini secara rutin di pagi hari, bahkan sebelum beranjak dari tempat tidur, atau setelah bangun dan duduk di tepi ranjang. Ini adalah kebiasaan yang sangat sederhana, namun memberikan dampak jangka panjang yang luar biasa. Gerakan kecil ini mengirimkan sinyal positif ke tubuh Anda bahwa kaki Anda aktif dan siap untuk beraktivitas. Ini juga membangun kekuatan otot secara bertahap, yang penting untuk menjaga keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh.
Jadi, jangan remehkan kekuatan dari gerakan-gerakan ringan ini. Bapak Ibu sekalian, penting untuk diingat bahwa meskipun 7 makanan ajaib dan kebiasaan gerakan ringan ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kaki, konsumsinya perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Secara umum, makanan-makanan ini adalah makanan alami yang aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ubi ungu kukus bisa dikonsumsi 1-2 buah ubi ungu ukuran sedang setiap hari sebagai camilan sehat. Air rebusan kacang hitam sangrai bisa diminum 1-2 gelas kecil, sekitar 150-200 ml per hari. Perhatikan jika ada riwayat masalah ginjal, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Ikan sarden kukus kunyit. Dianjurkan mengonsumsi ikan sarden 2-3 kali seminggu. Pilih sarden segar atau kalengan tanpa tambahan pengawet dan garam berlebih. Labu kukus. Bisa dikonsumsi 1-2 potong labu ukuran sedang setiap hari sebagai camilan atau tambahan menu makan. Kacang mede panggang tanpa garam. Konsumsi secukupnya sekitar segenggam kecil 20-30 gram per hari sebagai camilan. Perhatikan jika ada riwayat alergi kacang dan tetap batasi karena kandungan kalorinya. Air hangat jahe. Bisa diminum 1-2 cangkir per hari. Hindari konsumsi berlebihan jika memiliki riwayat asam lambung atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Konsultasikan dengan dokter. Gerakan ringan. Lakukan setiap pagi selama 10-15 menit. Mulailah perlahan dan tingkatkan durasi secara bertahap. Konsultasikan dengan dokter atau fisioterapis untuk jenis gerakan yang paling sesuai dengan kondisi fisik dan batasan gerak Anda. Penting untuk diingat bahwa perubahan pola makan dan gaya hidup membutuhkan waktu. Konsistensi adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jika Bapak Ibu memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum melakukan perubahan signifikan pada pola makan atau memulai rutinitas olahraga baru. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Bapak Ibu, kita telah membahas betapa pentingnya menjaga kesehatan kaki di usia senja dan bagaimana nyeri kaki dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Dari kisah Ibu Kartini, kita juga telah belajar tentang 7 makanan ajaib dan kebiasaan sederhana yang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat kita untuk mencegah dan mengatasi nyeri kaki. Ketujuh makanan tersebut adalah ubi ungu kukus yang kaya antosianin, air rebusan kacang hitam sangrai yang mengandung magnesium dan kalium, ikan sarden kukus kunyit dengan omega 3 dan curcumin, labu kukus yang kaya beta-karoten dan vitamin C, kacang mede panggang tanpa garam sebagai sumber magnesium dan lemak sehat, air hangat jahe yang melancarkan peredaran darah, serta pentingnya gerakan ringan setiap pagi. Semua makanan ini bekerja dengan cara yang berbeda-beda, namun saling melengkapi untuk menjaga kesehatan otot, saraf, pembuluh darah, dan sendi di kaki. Dengan mengonsumsi makanan-makanan ini secara teratur dan melakukan gerakan ringan, kita dapat membantu menjaga kaki tetap kuat, lentur, dan bebas dari nyeri, sehingga kita bisa tetap aktif dan menikmati hidup di usia senja. Ingatlah Bapak Ibu, kesehatan adalah investasi yang paling berharga. Dengan menjaga kesehatan kaki, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup diri sendiri, tetapi juga memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi orang-orang terkasih di sekitar kita. Kaki yang sehat adalah kunci kemandirian dan kebahagiaan Anda. Nah, Bapak Ibu, setelah menyimak penjelasan tadi dari ketujuh jenis makanan atau kebiasaan yang kita bahas, mana yang paling menarik perhatian Bapak Ibu? Atau adakah di antara Bapak Ibu yang sudah pernah merasakan manfaat dari salah satu di antaranya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Ya, kami sangat antusias untuk membaca cerita dan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua.
Bapak Ibu yang baik hati, jika informasi yang kami sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman, saudara, atau kenalan sesama lansia lainnya. Mungkin di antara mereka ada yang sedang berjuang dengan nyeri kaki dan membutuhkan informasi seperti ini. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu mereka menjaga kesehatan kaki, tetapi juga turut menyebarkan kebaikan dan kepedulian. Mari bersama-sama kita ciptakan komunitas lansia yang sehat, aktif, dan bahagia, yang mampu bergerak bebas dan menikmati setiap detik kehidupan dengan penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.